Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul Lo Keng Hong terus beli saham ini, PBV-nya 0,3 kali. Kira-kira apa alasannya? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Saat ini kita akan membahas saham BMTR atau PT Global Mediacom. Ini merupakan historical pembelian saham BMTR oleh Pak Lo Keng Hong. Bisa teman-teman lihat di sini, di tahun 2023, Pak Lo Keng Hong terus membeli saham ini dari bulan ke bulan. Setidaknya pada bulan Maret hingga bulan Mei tahun 2023 saat video ini dibuat. Nah, setidaknya ada dua perusahaan besar yang dibawahi oleh Global Mediacom, yaitu Media Nusantara Citra dan MNC Vision Networks. Sekilas teman-teman melihat bisnis model MNCN yang terdiri dari dua, yaitu TV yang mana mencakup beberapa channel besar seperti RCTI, MNC TV, GTV, iNews, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah digital platform, yaitu MNC Digital. Nah, kedua bisnis model ini merupakan inti bisnis dari MNCN. Kita lihat sekilas untuk detailnya. MNCN ternyata masih memegang pangsa pasar terbesar dari audience share. Bisa teman-teman lihat di sini, audience share MNCN jauh lebih besar dibandingkan SCTV, Trans TV, Viva, Metro, TVRI, dan lain sebagainya. Begitu juga dengan data yang bisa teman-teman lihat pada tampilan berikut ini terkait content production, revenue contribution, dan lain sebagainya. Sekilas kita lihat tentang kontribusi penjualan terbesar RCTI Plus, yang mana merupakan produk dari MNCN yang berasal dari YouTube. Ini merupakan pembagian revenue-nya yang mana mayoritas terbesar berasal dari YouTube untuk tahun 2020 hingga tahun 2023. Nah, tapi diproyeksikan di sini, di tahun 2024 akan terjadi penurunan revenue untuk YouTube-nya. Kita lihat sekilas untuk likuiditas. Nah, MNCN memiliki likuiditas yang aman, tapi saldo kasnya cukup kecil. Dengan detail teman-teman bisa lihat di sini, jumlah liabilitasnya mencapai 8,9, tapi mereka punya ekuitas 15,3. Berarti debt to equity ratio-nya hanya 58% saja. Tapi sayangnya, dengan jumlah liabilitas sebanyak ini, perusahaan hanya punya saldo kas yang hanya sekitar 1 triliun rupiah saja, sehingga mereka butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh utangnya. Apalagi mayoritas hutang jangka pendek akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 5,2 triliun rupiah. Kemudian kita lihat dari aspek laba ruginya. Pendapatan dan beban langsung mengalami pengurangan di Q2 tahun 2023. Tapi sayangnya, penurunan beban langsung tidak sebesar pendapatan. Bisa teman-teman lihat di sini, pendapatannya turun dari 6,9 menjadi 5,9, tapi beban langsungnya turun dari 3,5 menjadi 3,4. Dari data ini teman-teman bisa lihat bahwa penurunan beban langsung hanya kecil sedangkan penurunan pendapatannya cukup signifikan sehingga membuat laba kotornya menjadi turun cukup besar dari 3,3 menjadi 2,4. Hal itulah yang menyebabkan kenapa laba perusahaan mengalami penurunan hingga Q2 tahun 2023 ini. Nah, ini merupakan tantangan jangka pendek dan panjang yang dihadapi perusahaan. Pada public expose ada pertanyaan seperti ini. Menurut perusahaan, apa risiko terbesar bagi bisnis 1-2 tahun ke depan? Manajemen menjawab seperti ini. Untuk jangka pendek, risiko terbesar bagi bisnisnya adalah kondisi makro yang belum stabil. Tapi untuk jangka panjang, sekitar 5-10 tahun ke depan, resiko terbesar adalah perpindahan media konvensional ke media digital. Nah, itulah yang menjadi alasan kenapa perusahaan ini memiliki dua bisnis model, yaitu TV dan digital. Mereka juga memiliki kontribusi penjualan yang terbesar berasal dari produk digital, yaitu YouTube. Sekarang kita lihat dari aspek pencapaian labanya. Dalam 3 tahun terakhir, laba BMTR terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Setidaknya pada tahun 2021 hingga 2023. Nah, saham ini juga tidak rutin membagi dividen, di mana pada saat video ini dibuat, hanya membagi dividen di tahun 2017 saja. Terkait valuasi PBV-nya sangat rendah dengan angka 0,3 kali, yang berarti dengan harga saham 294, saham ini memiliki modal 925 yang menyebabkan PBV-nya 0,3 kali. Rasio keuangannya juga sangat rendah dengan angka ROE dan NPM di bawah 10%. Tapi menariknya, rasio DER-nya bisa dikatakan rendah dengan angka 58% saja. Untuk kinerja harga saham dalam 5 tahun terakhir juga masih mengalami penurunan 46%. Yang berarti dalam jangka panjang saham ini belum mengalami peningkatan.
Terkait probabilitas, saham BMTR ini menarik untuk dibeli di bulan September dan Maret dengan probabilitas 20%. Dan kemudian apabila teman-teman ingin menjualnya, bisa menjual di bulan April karena punya probabilitas kenaikan 100%. Tapi ingat, hal ini juga belum menjadi jaminan mengingat data historical tidak selalu sama dengan data di masa datang. Terkait historical, PBV saat ini juga sudah di bawah rata-rata 3 tahun terakhirnya meskipun belum terlalu jauh. PBV saat video ini dibuat adalah 0,32 kali dan rata-rata 3 tahun terakhir adalah 0,35 kali. Dulunya sempat di atas 0,4 tapi sempat juga turun hingga di bawah 0,3 kali. Kesimpulannya, BMTR merupakan saham yang dikoleksi oleh Lo Keng Hong dan jika dilihat dari sisi valuasi PBV memang masih sangat rendah. Tapi, saham ini tidak rutin bagi dividen dan punya kinerja yang menurun dalam 3 tahun terakhir. Jadi, kalau kamu takut dengan resiko dan ingin dapat dividen setiap tahun, mungkin cari dulu saham lain di luar BMTR. Tapi, kalau kamu berani dan siap dana tertahan dalam jangka waktu yang panjang, BMTR bisa dipertimbangkan. Demikianlah pembahasan pada video ini. Selalu ingat bahwa video ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, segala risiko kerugian menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Nah, kira-kira di video berikutnya kamu ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, strategi nabung saham. Kedua, the stock market. Dan yang ketiga, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat saja pada nomor WA yang tercantum. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.